Hai, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat dan tetap jaga kesehatannya. Jalankan protokol agar tidak sampai menjadi korban virus berikutnya. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kalian sudah mampir di channel Gado-Gadoku ini. Kali ini aku mau membahas kasus mutilasi seorang wanita muda yang bernama Katarzyna Żuławia, warga Krakow, Polandia. Latar belakang dan pribadi si Katarzyna ini tidak banyak dipublikasi, tapi yang aku peroleh infonya, dia kuliah di Universitas Jagiellonian, jurusan agama. Kemudian dia pindah ke bidang psikologi. Dia dikenal orangnya kurang gaul, ya, tertutup sejak ayahnya meninggal. Ini awal kejadian peristiwanya ya. Terakhir diketahui Katarzyna ini berjanji ketemu dengan ibunya di sebuah klinik psikiatrik di komplek Uroshim di Nowa Huta pada 12 November tahun 98. Katarzyna ini secara rutin memeriksakan dirinya, ya. Sebelumnya dia dirawat karena depresi, ya. Namun ternyata di tanggal 12 November itu dia tidak tiba sampai di sana, dia menghilang. Kemudian ibunya melaporkan ke pihak berwajib bahwa anaknya tidak muncul. Pada saat itu pihak berwajib kurang mendapat tanggapan karena memang di sana ya udah biasa orang hilang kemudian nanti kembali lagi, biasanya ya mungkin kemana, temannya, ke pacar dan segala macam. Nah, hingga pada 6 Januari 99 itu kira-kira kurang lebih 2 bulan, kru awak kapal Elf, jadi kapal penarik pendorong, ya, jadi di Vistula menemukan sepotong benda asing panjang berwarna pucat berikut potongan kuping serta potongan kain yang mengambang terseret di kapalnya. Awalnya mereka tidak percaya bahwa itu adalah kulit manusia. Namun akhirnya mereka yakin setelah melihat potongan kuping. Kemudian mereka melaporkan ke polisi. Lalu polisi melakukan penyisiran di lokasi. Namun tidak banyak yang dapat ditemukan oleh polisi. Namun tanggal 14 Januari polisi menemukan kaki kanan, ya, sebuah kaki sebelah kanan gitu. Selanjutnya berselang 1 tahun kasus ini tidak bergulir, tidak menambah barang bukti. Lalu ya udah, itu kasus tidak digubris lagi gitulah. Namun setahun kemudian pada 2012 oleh jaksa membuka kembali kasus ini, ya, kasus kematian Katarzyna ini dibantu oleh tim forensik dan kepolisian khusus. Dengan teknologi canggih ditemukan, ya, hasil otopsi lebih detail bahwa tubuh Katarzyna ini sudah tidak utuh gitu, ya. Tubuhnya itu dibawa ke laboratorium universitas, ya, namanya Wrocław, ya. Mayatnya diawetkan dan direkonstruksi model 3 dimensi di tubuhnya dan kulitnya itu dirancang. Jadi yang ditemukan itu hanya kaki, ya, kaki sebelah kanan, kemudian kulitnya dan kupingnya. Kemudian hasil otopsi itu menyebutkan, dari hasil otopsinya, ya, sebelum disiksa kemungkinan korban diberi obat-obatan sejenis penghilang rasa sakit. Kemudian pelaku dicekik dengan rantai dan korban dipukul dengan barbel biasa itu, ya, dan
plat binaraga. Jadi ada plat binaraga besi itu ya. Kemudian si pelaku melakukan senjata tajam melukai leher, ketiak, dan selangkangan. Ditemukan tungkai kanan di atas sendi pergelangan kaki diikat dengan gandulan pemberat. Dari sini mungkin setelah dilakukan selama 1 tahun ada tubuh Katarzyna yang kemudian ditemukan, namun di media tidak mengupdate. Tapi dari hasil autopsi di Universitas Krakow ini membuktikan sebagian daripada badannya si korban itu ditemukan. Kemudian tungkai kanan di sendi pergelangan juga diikat dengan gandulan pemberat. Jadi dibuat pemberat di pergelangan kakinya. Kemudian tulang paha dan panggulnya patah. Disebutkan bahwa korban dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Jadi di kulitnya itu dari mulai batang tubuh, dari mulai bokong sampai ke kepala. Ya, jadi dia bukan kulit nih, dia kulit sampai, artinya sampai tulangnya, sampai ke dalam di akhir tulangnya gitu. Kemudian kulitnya itu dibentuk body suit. Ya, body suit itu didesain, jadi dia tubuh si korban itu dibuat seperti baju yang ngepas badan, namanya body suit itu ya. Sehingga dan kematian korban itu karena kehabisan darah. Disebutkan dari organ kelaminnya itu dimungkinkan si korban juga dilecehkan secara seksual sebelum dia meninggal. Setelah dia meninggal, maaf. Pada tahun 2016, seorang profesor forensik dari Universitas Coimbra Duarte Nuno Vieira menyimpulkan si pelaku mempunyai kemampuan bela diri. Pada Mei tahun 99, unit forensik di Krakow menerima mayat seorang pria yang terpenggal dan dikupas, yang ditemukan di Germanowski di Krakow. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang pria Rusia bernama Vladimir. Kemudian setelah diadakan otopsi ya dari tubuh yang ditemukan di taman tersebut, korban ini adalah seorang laki-laki tua ya, ternyata dibunuh oleh anaknya sendiri. Si Vladimir ini kebetulan dia sekolahnya sama di Universitas Jagiellonian ya di Krakow, sama dengan si Katarzyna, sehingga polisi menduga bahwa pelakunya sama dengan pembunuh Katarzyna karena pola pembunuhannya itu sama. Jadi si Vladimir ini dia kulitin itu ayahnya dari mulai kepala ya, tapi di sini tidak disebutkan badannya. Jadi kepala dia jadi menggunakan seperti apa ya, namanya itu balaklava. Jadi kalau di ini ya itu ya balaklava. Jadi dia ambil semua itu kepala, dikuliti kulit kepala bapaknya itu sampai dengan leher, dan sempat dia pamerkan ke kakeknya, jadi orang tua bapaknya ya korban itu, supaya berpura-pura seperti ayahnya gitu. Namun polisi mendalami kasus si Vladimir ini, dia tidak terbukti membunuh Katarzyna. Selanjutnya si Vladimir dideportasi ke Rusia, di mana dia menjalani hukuman selanjutnya itu 25 tahun. Setelah 17 tahun sejak ditemukannya kulit dari si Katarzyna ini, pada Oktober 2017, 4 Oktober, polisi menangkap seorang pria bernama Robert Janczewski yang profil psikologisnya mendekati analisa.
Nama lengkapnya Robert Janczeski, diciduk pada saat itu berusia 52 tahun di distrik Kazimierz, Krakow. Kemudian penyidik menggeledah apartemennya dan menemukan darah di kamar mandi. Semua barang bukti yang didapatkan di kamar mandi antara lain bak mandi serta bingkai kaca, ya, bingkai itu ya, yang ternoda darah. Selanjutnya semua barang-barang bukti itu dibawa ke laboratorium itu diuji, dan pada saat itu Janczeski ini punya alibi sehingga belum bisa pada saat itu ditahan. Diyakini Janczeski ini mengenal korban, mengenal si Katarzyna ya. Beberapa kali dia terlihat mengunjungi makam si Katarzyna, dan dia sendiri memiliki riwayat melecehkan wanita. Dia sebelumnya pernah bekerja di laboratorium bedah binatang ya, di mana dia berpengalaman membedah mayat binatang di Institut Zoologi Krakow. Dia bekerja mengamati pembuatan kulit binatang, namun dia dipecat karena pernah membunuh semua kelinci. Jadi dia kerjakan sendiri gitu ya, bukan dari bagian dari tugasnya, dia bikin kegiatan sendiri, dia mutilasi itu kelinci, jadi kelinci binatang percobaan dia. Selanjutnya polisi menginterogasi Janczeski. Sesudah polisi mendapatkan surat dari teman Janczeski. Jadi ada temannya si Janczeski ini memberikan informasi gitu ya secara tertulis. Namun pada saat polisi menginterogasi si Janczeski ini isi surat itu, temuan atau pemberian dari temannya itu tidak diberitahukan ke Janczeski. Jadi namun ketika materi-materi yang ditulis itu ditanyakan, itu cukup bahan untuk menahan dia pada saat itu gitu. Walaupun dia pasti dia berkilah dia tidak kenal si Katarzyna gitu. Dia tetap ditahan dan persidangan perdana itu dilakukan 6 September tahun 2018. Namun polisi masih terus melakukan mengumpulkan bukti-bukti lain ya, karena ini masih waktu di 2018 itu perdana, dan itu pasti terus dilakukan sidang terus ya gitu. Hingga September 2019 belum ada progres yang bisa dirilis di media. Dan terakhir dikatakan bahwa sidang itu sidang tertutup, jadi tidak ada yang hadir melihat sidang. Jadi mungkin hanya jaksa, pengacara, hakim ya, dan saksi saja ya gitu. Nah tidak ada media yang merilis kasus ini. Namun saya yakin karena polisi masih terus belum cukup bukti sehingga tidak mungkin dipublikasi. Itu aja. Sementara itu aja yang bisa aku coba sharing ke kalian. Mudah-mudahan nanti ada progres dari kasus ini. Saya bisa bikin dua ulasan. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian suka dengan ulasan ini, dan sampai jumpa di kasus lain. Terima kasih. Salam, bye bye.